Yang ketiga, soal malaikat. Ngapunten, mungkin pertanyaan agak ini. Bahwa secara hakikat Gusti Allah itu tidak butuh malaikat, tidak butuh Rasulullah, tidak butuh nabi-nabi. Secara hakikat mungkin seperti itu. Karena kekuasaannya tidak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, salam sagung dumati buat para pecinta ngaji rasa 99 dimana berada. Semoga sedulur-sedulur semua selalu diberi rahmat, diberi daya, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak menjadikan kekurangan suatu apapun. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Oke, kali ini saya ingin membagikan sebuah video di mana dalam video ini sangat menarik sekali ya. Dan di sini terjadi dialog interaktif antara jamaah bersama Gus Muklason, dan semoga dengan kajian-kajian seperti ini orang-orang yang masih awam akan tauhid bisa mengerti, mengenal tauhid, syukur-syukur bisa menjadi seorang pelaku berjalan rohani, jadi tidak hanya berteori saja. Karena itu tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Oke. Soal kekayaan, soal person yang luar biasa kayaknya. Karena kekayaannya Gus, kemudian beliaunya sosok ini menjadi donatur masjid, menjadi donatur gereja. Hakikatnya, karena pahala itu adalah hari ini, bukan tidak menunggu besok. Itu apa? Yang pertama. Yang kedua, barangkali nanti sedikit menyimpang, soal nafsu, soal setan yang punya kontrak politik dengan Gusti Allah. Luar biasanya kontraknya. Sampai-sampai kalau hamba ini meninggal bari tuntas, itulah kontraknya dengan nafsu. Maka pertanyaan saya Gus, sampai pada di titik mana seorang hamba ini tuntas bahwa nafsu itu tidak bisa masuk ke kita? Apakah benar bahwa jenengan pernah di YouTube jenengan Nur Ma'rifat itulah akhir bahwa titik nafsu ini sudah menjadi, ibaratnya perang adalah kita adalah menang. Yang ketiga, soal malaikat. Ngapunten, mungkin pertanyaan agak ini. Bahwa secara hakikat Gusti Allah itu tidak butuh malaikat, tidak butuh Rasulullah, tidak butuh nabi-nabi. Secara hakikat mungkin seperti itu. Karena kekuasaannya tidak terbatas. Apakah hakikatnya bagaimana sehingga secara syariat Rasul pasti dibutuhkan karena menyebarkan dan sebagainya. Tapi secara hakikat itu kuncinya di apa Gus? Yang terakhir apa tadi ya? Baiat, tapi nanti pengen person Gus. Ya itu. Ya itu nanti itu. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jini aku lali aja salah no. Lawali. Oke, pertama pahala. Tergantung. Si pelaku itu makomnya di mana? Kalau si pelaku makomnya di amiku makom umum. Setiap ibadah apapun mesti orientasinya pahala. Surga. Saya tanya, surga pahala itu makhluk nopo bukan? Bapak yang tanya tadi lah. Surga atau pahala itu makhluk apa kholik? Makhluk. Oke. Kalau surga itu makhluk, maka pahalanya adalah seneng digumno wong.
pahala di dunia, yang ditanyakan pahala di dunia tadi. Ati seneng diwahni wong. Lha wis ya iku. Nah terus pahala akhirat ketemu enggak? Zong. Tahu zong? Pandangan apa zong? Hakikat. Karena apa? Kita kan menghadapnya makhluk. Coba diresapi surat Al-An'am 79. Ada dua kategori di situ. Ada seseorang waktu ngibadah itu betul-betul ini wajah tu wajiyah. Disebut karena Allah sebenar-benarnya. Ini dikatakan wama ana minal musyrikin. Sudah tidak ada unsur menyekutukan Allah. Yang kedua, ada seseorang ahli ibadah yang disebut al-ubad. Itu hatinya menghadap selain Allah. Apa? Sifatnya Allah. Lilladzi fatoros samawati wal ardh. Isini langit lan bumi. Cara waktu ngibadah hatinya menghadap pahala, menghadap surga. Padahal itu makhluk. Lesan aja mengatakan lillahi ta'ala. Tapi praktek kita hati tidak. Maka pahalanya dia suka seneng atau dapat pujaan orang lain. Wong danatur ya Pak. Mesti orang lain sugih kae. Kok gak ditegeni iki gak dadi. Lah ngoten nggih. Wis. Terus bagaimana ayatnya? Al-An'am 79. Masuk di dalam Al-An'am 7778. Itu laksana wasyamsa wal qamara. Laksana kita menyembah matahari atau menyembah bulan. Akhirnya ayatnya wa ana minal musyrikin. Ya udah. Ini yang pertama. Yang pertama, jikalau si pelakunya ini betul-betul lillahi ta'ala. Isini lillahi ta'ala itu gini ya Pak. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Ketika jasmaninya melakukan sesuatu, ruhania ini tidak merasa dirinya yang melakukan. Terus siapa? Allahnya. Hatinya lo ingat, eling disebut eling ya itu. Sadar kalau bukan dirinya yang wujud, yang melakukan, tapi yang melakukan, yang wujud hanyalah Allah. Inilah yang disebut lillahi ta'ala. Jelas nggih? Kalau yang kedua ini pahalanya bagaimana? Wis ra omong pahala. Dia mendapatkan rahmat. Bentuk ening ati kumang tentrem. Ora sebab dipuja, ora sebab digungno wong, diwah-wahni wong. Karena dia nggak merasa. Berarti gak mengharapkan apapun. Seperti halnya yang pertama tadi, masih mengharapkan pahala, sugai sangu nek mati. Lah ngoten nggih. Piro ukurane Pak? Awak di ngadep nang Gusti Allah mek diukur dunya sak isine gak mampu. Ora mampu. Bon, itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, lali. Gus, tolong. Yang pertama dulu Gus. Kekayaan ini dimiliki orang yang tidak beriman, tapi digawe bangun masjid. Saya tidak berkepentingan bahwa outputnya itu terhadap pribadi, tapi outputnya terhadap jamaah lain.
dibuat di Gon Kathiro walaupun bangun gereja, dibuat masjid juga seperti itu, musola juga seperti itu. Hakikatnya orang ini tidak beriman, Gus. Hakikatnya secara hakikat apa? Bahkan makrifatnya apa ini, Gus? Gini, Saman harus bertanya pada orangnya, dalam hatinya, merasa atau tidak. Cuman itu. Dia merasa dirinya yang melakukan apa enggak? Kalau merasa enggak masuk hakikat. Kalau merasa dirinya sebagai makhluk yang melakukan itu enggak masuk hakikat, apalagi ma'rifatnya. Kita tidak tahu ada kepentingan apa yang kita tidak tahu. Gitu. Dia tidak beriman. Kita katakan tidak beriman itu dari sisi mana? Dari sisi syariat apa sisi hakikat? Sebab gini, Pak. Kalau dari sisi syariat orang beriman itu kan orang yang melakukan kewajiban hukum syariat, toh? Itu pandangan manusia. Mengatakan dia tidak beriman. Kita tidak tahu hatinya bagaimana. Kalau kita memandang hakikat, tidak memandang dohirnya, hatinya. Artinya hatinya merasa rendah. Kalau beliau itu betul-betul sudah mendapatkan pendidikan ilmu ketuhanan untuk mengesahkan Tuhan, pasti tidak merasa. Kalau dia tidak merasa, inilah golongan-golongan yang kumaksud kekasih Allah yang Allah sembunyikan dari pandangan orang lain. Wis.